Karena itu hak seorang istri. Hak seorang istri. Ustadz ini mentang-mentang sudah lulus misalnya. Bahari kada dibuka masalah ini. Iya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada masih bab an-nafaqah, dan ini mungkin pertemuan terakhir dalam bab an-nafaqah. Ada 4 hadis lagi. Kita baca hadisnya. Wa an Sa'id bin Musayyib fi ar-rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qal yufarraqu bainahuma. Akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad anhu. Qala qultu li Sa'id ibn Musayyib sunnatun faqala sunnah wa hadha mursalun qawi. Dari Sa'id bin Musayyib, ada seorang laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian dia berkata, mereka berdua pun harus dipisahkan. Riwayat ini dikeluarkan oleh Sa'id ibn Mansur dari Sufyan dari Abi Zinad. Beliau berkata, saya berkata kepada Sa'id bin Musayyib, sunnah, apakah ini keputusan berdasarkan sunnah Nabi? Sa'id menjawab, iya, ini ada sesuai sunnah. Ini adalah mursal yang kuat, kata Hafidh Ibnu Hajar. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur ini adalah seorang mukharrijul hadis yang mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Dan Sa'id bin Mansur ini banyak kita dapati di kitab beliau, Sunan namanya. Sunan Sa'id bin Mansur itu banyak sekali hadis, athar-athar, perkataan-perkataan para sahabat. Kalau kita ingin mencari perkataan sahabat, terdapat pada Sunan Sa'id bin Mansur. Tapi subhanallah, yang sampai kepada kita Sunan Sa'id bin Mansur ini sangat sedikit. Ya, dan itu sudah puluhan jilid sampai kepada kita. Yang tidak sampai itu sangat banyak sekali. Ya, karena begitu banyak, begitu luas kitab Sunan Sa'id bin Mansur ini. Di sini Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya ini adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal itu adalah hadis yang tidak disebutkan sahabatnya. Jadi seorang tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi SAW. Maka hadis ini dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar hadis yang mursal. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib, beliau ini tidak bertemu dengan Nabi. Beliau dilahirkan 2 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal. Dan beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka beliau ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in ketika menisbatkan hal ini kepada Nabi, maka dihukumi hadis itu adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal itu adalah salah satu jenis hadis yang lemah. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Seorang tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, maka hadisnya terputus sanadnya. Maka dihukumi hadis ini adalah hadis yang mursal. Dan penjelasan hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang masalah memberikan nafkah kepada istri. Itu adalah sebuah kewajiban.
Jika tidak mampu, maka kita katakan jika istri itu sudah tahu dari awal suami tidak mampu, maka tidak berhak dia meminta cerai. Kalau seandainya suaminya sudah berusaha memberikan nafkah, tetapi qadarullah belum diluaskan rezekinya. Tapi kalau dari awal sang istri tidak tahu, ya maka dia berhak meminta talak, meminta cerai karena tidak diberikan nafkah kepada suaminya. Taib. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim ay ya'khudhuhum bi ay yunfiqu aw yutalliqu fa in talliqu ba'asu bi nafaqatin ma habasu akhraju Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau menulis surat kepada para komandan pasukan tentang prajurit pasukan yang meninggalkan istri mereka supaya mereka memberikan nafkah istri-istri mereka atau mereka ceraikan. Apabila mereka mau menceraikan, maka mereka harus memberikan nafkah yang selama ini mereka tahan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Musnad dan juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab beliau As-Sunanu Al-Kubra. Hadis ini pertama, ya, hadis ini dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Ya, Muslim ibn Khalid Az-Zanji ini adalah seorang rawi yang lemah, tetapi ya ada jalur yang lain yang menguatkan, itu jalur Ahmad. Sehingga hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat bahwasanya seorang laki-laki, baik itu mujahidun, seorang yang berjihad di medan perang, walaupun itu sebuah kewajiban berjihad di medan perang, tetapi Umar berijtihad tidak boleh seorang yang berjihad di medan perang atau seorang tentara itu melebihi dari 4 bulan atau lebih mereka ya meninggalkan istri-istri mereka. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menyuruh setiap komandan pasukan ya untuk memulangkan tentaranya yang sudah berjihad lebih dari 4 bulan untuk kembali kepada keluarganya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan pernah suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lewat di sebuah rumah, ya lewat. Ya. Kemudian ada seorang wanita yang mengatakan, "Fa wallahi laulallah anni uraqibuhu laharraka min hadzal sarir." Kata seorang wanita ini ketika ditinggal suaminya berjihad, demi Allah, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memantauku, yang melihatku, ya, maka ranjang ini sudah bergerak. Karena dia akan berzina maksudnya. Kalau tidak saya akan berzina. Kalau bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan berzina. Ya. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hafsah. Kepada Hafsah, kepada anak beliau. Beliau bertanya, berapa lama wanita itu bisa ditinggalkan oleh suaminya? Kata Hafsah, 4 bulan atau 6 bulan. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, memerintahkan pasukannya ya agar tidak meninggalkan istri-istri mereka lebih dari 4 bulan atau 6 bulan. Maka hadis ini pertama menjelaskan kepada kita, ya, Athar Umar bin Khattab ini menjelaskan kepada kita pertama bahwasanya seorang suami ketika meninggalkan istrinya wajib dia memberikan nafkah. Ketika sang suami meninggalkan istri tidak memberikan izin, tidak memberikan keterangan, kemudian tidak diberikan nafkah, maka sang istri itu boleh dia meminta cerai. Ketika sudah ya hakim melihat batas yang cukup untuk diceraikan. Ini yang pertama. Maka kata para ulama, hak seorang istri adalah diberikan nafkah. Ketika suami meninggalkan tanpa memberikan nafkah, maka dia berhak sang istri meminta cerai. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan ya nafkah yang ditinggalkan ya selama berbulan-bulan itu tidak jatuh, harus dikasihkan. Orang yang pergi 4 bulan, 5 bulan meninggalkan istrinya,
Kemudian ketika kembali, selama 5 bulan itu dia tidak memberikan nafkah. Maka dia harus mengganti ya selama hari yang dia tinggalkan tidak memberikan nafkahnya. Maka istri boleh ya mentotal semua keperluannya. Ya, ini selama 5 bulan sekian ya kebutuhan saya. Taib. Kita katakan nafkah di sini tentu ya saya sudah pernah menjelaskan, nafkah itu tidak hanya untuk istri. Ya, untuk anak. Tetapi nafkah itu juga berlaku kepada orang tua jika seandainya dia tidak mampu. Dan nafkah itu juga berlaku kepada orang yang terdekat kita, saudara kita, adik kita, ya, kemudian keponakan kita dan seterusnya. Dan saya jelaskan. Kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang meninggalkan keluarganya lebih dari 4 bulan atau berbulan-bulan tidak diberikan nafkah? Maka ulama sepakat. Sang istri ketika suaminya datang boleh dia menuntut haknya yang 4 bulan itu tidak dikasihkan. Selama 4 bulan itu yang tidak dikasihkan. Boleh dia menuntut kepada suaminya. Tapi bagaimana kalau seandainya sang suami ini kebiasaannya dari sejak dulu dia memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada keluarga terdekat, ayah dan orang tuanya, saudarinya, keponakannya, ya, karena dia diberikan keluasan harta. Kemudian dia safar, dia meninggalkan. Apakah ada kewajiban juga ketika dia kembali di waktu safar dia tidak meninggalkan nafkah untuk keluarganya selain istrinya? Apakah dia dituntut juga untuk memberikan nafkah? Ya, misal saya pergi, ya biasanya saya memberikan nafkah kepada ibu saya, ayah saya. Kemudian saya biasa memberikan nafkah kepada saudara saya, saudari saya. Kemudian saya safar. Saya ada keperluan safar umrah misalnya. Selama 1 bulan. Taib. Ketika saya balik dari umrah misalnya, balik dari umrah 1 bulan, apakah wajib saya mengganti nafkah yang tidak pernah saya kasihkan selama 1 bulan tersebut kepada keluarga-keluarga saya ini? Jawabannya tidak. Yang wajib diberikan ada cuma istri saja. Yang ditinggalkan itu cuma istri dan anak. Itu harus dikasih. Ya, kalau kita tinggalkan berbulan-bulan, sebulan, 2 bulan, maka haknya dia 2 bulan yang kita tinggalkan itu harus kita kasih. Tetapi keluarga yang terdekat, misalnya saudara saya, biasanya saya kasih per hari misalnya. Uang, nafkah, dan seterusnya. Karena kebetulan kita diberikan harta, kemudian saya tinggalkan, apakah dia berhak menuntut kepada saya? Pian sebulan kadang memberi ulun, misalnya. Sebulan pian kadang memberi ulun ini totalnya apa macam. Apakah berhak dia menuntut demikian? Tidak berhak. Kenapa tidak berhak? Karena kata para ulama, nafkah kepada istri itu mimbabil muawadhah. Sebagai timbal balik, tukar menukar. Anda mengasih nafkah, maka Anda bisa menikmati ya kenikmatan yang diberikan oleh istri Anda. Dalam Islam demikian. Iya. Tetapi untuk keluarga yang lain selain keluarga itu adalah mimbabi saddil hajah, untuk menutupi keperluannya, menutupi kekurangannya. Ketika Anda safar tidak memberikan nafkah, tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban sebagaimana kewajiban Anda memberikan nafkah kepada istri dan anak Anda. Ya. Maka di sini para ulama menjelaskan demikian. Ya, jadi yang memberikan nafkah itu yang kita ganti kalau kita safar itu cuma anak dan istri. Tentunya kalau kita bisa beri yang lain tentu itu lebih baik. Ya. Tapi saya hanya menjelaskan sekedar hukumnya dalam sisi hukum. Kemudian para ulama juga menjelaskan di dalam hadis ini ya bahwasanya seorang pemimpin itu boleh ya memerintahkan ya kepada ya komandannya di medan perang ya untuk memulangkan pasukannya walaupun itu berkaitan dengan rumah tangga. Walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan kaitannya tentang masalah jihad. Kenapa? Karena demi kemaslahatan mereka. Ya demi kemaslahatan mereka. Ya karena bisa jadi orang kalau tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya ya bisa jadi yang ditimpas kawan. Ya, bukan lawan. Iya. Karena bisa jadi orang begitu dia hasadnya kuat tidak terpenuhi ya, maka bisa jadi orang linglung, error dan seterusnya. Maka
di sini demi kemaslahatan boleh seorang pemimpin untuk memerintahkan pasukannya pulang. Ya, demi kemaslahatan mereka. Makanya Umar di sini memerintahkan pasukannya untuk pulang. Kemudian seorang suami jika seandainya dia menceraikan istrinya. Seorang suami jika seandainya dia menceraikan istrinya setelah dia tinggalkan selama berbulan-bulan, maka wajib sang suami tersebut harus memberikan nafkah berapa bulan yang dia tinggalkan. Walaupun dia ceraikan istrinya. Jadi misalnya ada seseorang meninggalkan istrinya tidak diberikan nafkah. Ya, berbulan-bulan. 7 bulan balik dia. Kemudian istrinya minta cerai. Kemudian diceraikan. Taib. Suaminya diceraikan oleh hakim misalnya. 7 bulan yang dia tinggalkan itu harus diganti, harus dia ganti. Harus dia ganti nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Karena itu hak istri dan anak-anaknya. Maka wajib dia ganti. Ya. Maka para ulama mengatakan demikian. Berdasarkan juga asar berdasarkan asar Umar bin Khattab. Kemudian juga termasuk di dalam hal ini adalah tidak hanya sekedar jihad. Termasuk dalam hal ini adalah ketika seorang suami menuntut ilmu. Keterima misalnya di Universitas Islam Madinah, misal. Sudah kawin. Ya, Anum sidin kawin usia 18, usia 19 dia kawin. Kemudian dapat dapat anak. Ya. Dan keterima di Universitas Islam Madinah. Akhirnya dia berangkat. Taib. Ternyata di kampus ya kada kau bulik ya setahun sekali ternyata bulik. Sidin pikir kau 2 bulan sekali kah bulik misalnya. Ternyata setahun sekali dia baru bisa pulang. Taib. Sang istri bolehkah dia menuntut untuk meminta cerai? Ya, kalau seandainya dia ulun kada ridho, pian berangkat di sana. Ya, boleh tidak seorang istri dia menuntut suaminya ya untuk pulang ya kurang dari 4 bulan? Berhak. Maka seorang suami ketika dia baik itu menuntut ilmu, maka dia minta keridhaan istrinya. Ketika dia meninggalkan, kalau istrinya ridho ya sudah tidak ada masalah. Kalau istrinya tidak ridha, maka bermusyawarah. Ya, apa keputusan yang terbaik? Karena itu hak seorang istri. Hak seorang istri. Ustadz ini mentang-mentang sudah lulus misalnya. Bahari kada dibuka masalah ini. Iya, tidak. Ini hak seorang istri, ya. Itu hak seorang istri dia. Jadi maka harus seorang suami, dia kalau istrinya ridha tidak ada masalah. Makanya ketika seorang meninggalkan istrinya, baik itu menuntut ilmu, baik itu mungkin ada keperluan berdagang dan semisalnya dengan waktu yang lama ya berbulan-bulan, maka dia minta izin sama istrinya. Gimana? Ya kalau istrinya saya tidak ridho dan apa macam, maka bermusyawarah, duduk dengan istri cari solusi yang terbaik. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر أنفقه على خادمك قال عندي آخر أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرج النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dinar. Untuk siapa dinar ini? Kemudian kata Nabi, infakkanlah dinar tersebut untuk dirimu sendiri. Kemudian laki-laki ini pun berkata lagi, saya punya yang lain lagi, wahai Rasulullah. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Kemudian kata Nabi SAW, infakkan dinar yang lain itu untuk anak-anakmu. Untuk orang tuamu. Kemudian, saya punya dinar lagi, wahai Rasulullah. Maka, ya, kata Nabi SAW, infakkan dinar tersebut untuk keluargamu. Kemudian orang ini mengatakan, saya punya masih ada lagi, wahai Rasulullah. Infakkan dinar tersebut untuk pembantumu. Kemudian orang ini mengatakan, saya masih punya lagi, wahai Rasulullah.
kata Nabi SAW, kamu yang lebih mengerti tentang dinar tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan Abu Dawud, dan lafaznya tercantum dalam riwayat Abi Dawud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i serta Al-Hakim dengan mendahulukan istri daripada anak. Iya. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan ya siapa yang diurutkan di dalam nafkah. Di dalam hadis ini, pertama, kalau orang punya uang, yang pertama yang dia peruntukkan untuk dirinya. Untuk dirinya. Contoh misalnya, Anda bekerja. Ya, kita masih ngasih permisalan yang mendekatkan. Anda bekerja, dapat hasil uang, kemudian uang itu cukup untuk membeli sedikit roti misalnya. Ya. Maka siapa yang didahulukan nafkah ini? Diri kita. Diri kita yang didahulukan. Ustadz, suami ulun kadang memberi nafkahnya harus sidin aja misalnya. Bolehkah saya jual misalnya peralatan suami saya, peralatan yang digunakan dia untuk mencari hasil, misalnya suaminya buka toko misalnya. Buka toko, kemudian ada ya alat-alat dijual ya untuk modal untuk dijual, atau suaminya memancing ya. Dia memancing, kemudian dari hasil pancingan, tangkapan ikan tersebut dia jual. Boleh tidak Ustadz, ulun jual pancingannya? Ya. Kenapa? Biar kita dapat rezeki juga. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka pertama kali kebutuhan itu harus dialokasikan ke siapa? Ke diri kita. Baru setelah itu kepada istri. Dan baru setelah itu kepada anak. Dalam sebagian riwayat dialokasikan kepada anak, baru setelah itu istri. Ya, maka sebagian ahli ilmu berselisih dalam masalah ini. Tetapi ulama sepakat setelah seorang memenuhi kebutuhan dirinya, maka dia harus penuhi kebutuhan istrinya, anaknya, kemudian orang terdekatnya, yaitu orang tua. Dan ulun sudah pernah menjelaskan, orang yang terdekat dengan kita, yaitu pertama kali adalah setelah anak, baru setelah itu adalah ayah, kakek, dan nenek, dan seterusnya. Kemudian baru saudara kita atau saudari kita, dan anak-anak saudara dan anak-anak saudari. Baru setelah itu adalah paman. Itulah orang yang secara urutan terdekat dengan kita dari sisi nasab. Maka itulah yang didahulukan. Kalau kita diluaskan rezekinya, maka alhamdulillah kita kasih semua. Tapi kalau kita tidak diluaskan rezekinya, maka yang terpenting, yang terdekat dengan nasabnya itu yang kita dahulukan. Taib. Kita ambil satu hadis lagi tentang masalah nafkah ini, hadis terakhir. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk dalam bab khadhanah. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhum. Qala qultu ya Rasulullah man abar? Qala ummak. Qultu summa man? Qala ummak. Qultu summa man? Qala ummak. Qultu summa man? Qala abak. Summa al-aqrab fal-aqrab. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar? Siapa yang paling berhak ya aku berbuat baik? Kemudian Nabi pun menjawab, ibumu. Kemudian aku berkata, siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, ibumu. Kemudian aku berkata lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Barulah Nabi mengatakan bapakmu, kemudian orang yang terdekat dan terdekat. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ya. Hadis ini berbicara dari banyak sisi. Pertama, berbicara tentang masalah berbakti kepada dua orang tua. Ya, berbakti kepada dua orang tua. Di dalam hadis ini, ibu lebih didahulukan kita berbuat baik daripada bapak. Kenapa? Ibu lebih didahulukan berbuat baik daripada bapak. Lebih kita dahulukan, sampai Nabi di dalam hadis ini mengulangi 3 kali. Ya, ibumu, ibumu. Dijelaskan oleh para ulama karena ada 3 sebab mendasar kenapa seorang ibu itu lebih didahulukan daripada bapak. Yang pertama, seorang ibu itu dialah yang mengandung Anda.
dialah yang mengandung kita. Maka ya hidupnya berkaitan dengan kita. Hidup dan matinya berkaitan dengan kita. Berapa banyak wanita melahirkan ternyata dia meninggal. Ya, jihad, ya. Ya. Berapa banyak wanita yang memiliki kesusahan yang luar biasa ketika melahirkan. Maka tidak mudah seorang wanita melahirkan. Kemudian yang kedua kata para ulama sebabnya adalah wanita ini dialah yang menyusui kita. Ibu itu yang menyusui kita. Ya. Sehingga bermalam-malam, pagi, siang, malam, ya dia menyusui anaknya. Ya, sehingga kecapeannya melebihi dari kecapean seorang ayah. Kemudian yang ketiga, karena wanita inilah yang mengasuh, memelihara kita. Melebihi dari seorang ayah. Karena ibu itu luar biasa ya. Dia pengasuhannya terhadap anaknya. Kasih sayangnya luar biasa, melebihi kasih sayang seorang ayah. Makanya ya, kita lihat ya, dan itu kita rasakan ya, bagaimana seorang ibu itu yang mengajari kita, mendidik kita ya. Bahkan ya, apalagi zaman online ini terasa. Anda lihat, ya anak-anaknya ke sekolahan seolah-olah ibunya yang sekolah. Ya, anak-anaknya ujian seolah-olah ibunya yang ujian. Kadang-kadang guru di kelas lebih galak ibunya daripada guru di kelas. Ya, anaknya nggak bisa, ibunya luar biasa. Ya. Gurunya tidak sedisiplin itu, ibunya luar biasa disiplinnya. Seolah kalau anak yang ikhtibar, ibunya juga ikut belajar. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya bagaimana seorang ibu itu ya pengasuhannya luar biasa kepada anak. Sehingga Nabi SAW mengatakan ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Kemudian di dalam hadis ini ya, disuruh apa? Man abar. Siapa orang yang lebih berhak berbuat baik? Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada 2 orang tua. Itu bagaimana sih? Kapan seseorang itu dikatakan dia anak yang berbakti kepada 2 orang tua? Kapan Anda mendapatkan predikat seorang anak yang berbakti kepada 2 orang tua? Dikatakan seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua, pertama dia berbuat baik kepada keduanya. Dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dia berinfak kepada kedua orang tuanya ketika keduanya membutuhkan. Yang ketiga, dia mendengarkan dan mentaati perintah kedua orang tuanya. Apa yang diperintahkan dia dengarkan dan ditaati selama di dalam perkara ma'ruf. Kemudian dia menghindarkan semua mudarat atau hal-hal yang tidak mengenakkan menimpa kedua orang tuanya. Dan yang kelima, dia tidak meninggikan suaranya. Maka kalau hal ini Anda lakukan, maka Anda adalah anak yang berbakti kepada 2 orang tua. Ya. Berbuat baik kepada 2 orang tua, memberikan infak, nafkah ketika mereka membutuhkan, mendengarkan dan mentaati ya dalam perkara yang ma'ruf, kemudian mencegah apa-apa yang bisa menyakiti, yang menimbulkan mudarat kepada keduanya, dan tidak meninggikan suara. Maka jika hal ini Anda terpenuhi, maka Anda dikatakan anak yang berbakti kepada 2 orang tua. Ustaz, ulun sudah tuha ubanan. Masih dikata iya. Selama Anda masih ada orang tua, diwajibkan Anda berbakti walaupun Anda bisi buyut sudah. Orang tua Anda masih hidup, tetap Anda namanya anak, ya anak. Wajib berbakti kepada dua orang tua. Maka ini cara berbakti kepada 2 orang tua ketika orang tua itu masih hidup. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sudah meninggal? Ya. Bagaimana? Apakah masih ada kita berbakti kepada 2 orang tua yang sudah meninggal? Ada. Tidak ada kata terlambat di dalam Islam. Subhanallah. Selama Anda masih hidup di dunia, selama nafas kita masih hidup di dunia, maka segala sesuatu itu bisa diusahakan. Maka bagaimana? Dulu saya Ustadz kurang ngaji, saya belum telat hijrahnya misalnya. Baru sekarang saya tahu. Terus bagaimana cara berbakti kepada dua orang tua yang sudah meninggal? Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya berbakti kepada 2 orang tua yang sudah meninggal, yang pertama adalah mendoakan. Ya. Seorang anak itu mendoakan kepada 2 orang tuanya.
Disebutkan di dalam hadis sahih, salah satu amalan jariyah yang tidak terputus adalah seorang mendoakan ke kedua orang tuanya. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Jika mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Di antaranya Nabi menyebutkan adalah waladun salihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kenapa Nabi SAW mengatakan anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya? Kenapa tidak yang lain? Karena yang masih ingat kepada orang tuanya, yang masih ingat kepada kita hanyalah anak kita. Anda ketika menikah dengan seorang wanita, maka jika Anda meninggal dan istri Anda orang kaya, maka dia akan dinikahi oleh orang, akan dicari orang, akan dikejar oleh para laki-laki. Ya. Atau dia wanita yang cantik, maka akan dicari orang. Ya. Sebab itu pula seorang istri jika dia meninggal, ya, maka jika suaminya adalah orang yang kaya raya, akan dicari orang, akan berebut wanita datang kepadanya. Atau dia seorang laki-laki yang tampan, walaupun tidak tampan, tidak kaya, tetap ada saja wanita yang mau. Ya. Ketika dua pasangan ini, baik suami atau istri ini memiliki pasangan yang baru, maka akan lupa dia dengan pasangannya. Dia akan disibukkan dengan pasangan barunya. Baik itu seorang suami disibukkan dengan wanita, ataukah seorang wanita disibukkan dengan pasangan barunya. Yang masih ingat sama Anda siapa? Orang tua Anda masih ingat sama Anda. Ayah Anda, ibu Anda masih ingat sama Anda. Tetapi biasanya sunnatullah, ayah dan ibu kita itu biasanya lebih dahulu meninggal daripada kita. Karena faktor usia. Kebanyakannya, walaupun ada anak-anak lebih dahulu, tapi kebanyakannya adalah anak dan ayah dan ibu kita itu biasanya lebih dahulu meninggal daripada kita. Yang satu-satunya yang ingat sama Anda adalah anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Anaklah yang ingat kepada Anda. Makanya sering saya katakan, anak itu adalah aset yang tidak ternilai. Anak soleh itu adalah aset yang tidak ternilai. Tapi pertanyaannya, Ustaz, siapa itu anak yang soleh? Anak yang soleh dikatakan oleh para ulama, ya. Kapan seorang anak itu dikatakan dia anak soleh? Dialah anak yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan dosa besar. Kalau anak itu dia beriman kepada Allah, tidak melakukan dosa besar, maka itu anak yang soleh. Itu adalah anak yang soleh. Dia tidak melakukan dosa besar, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Anda memiliki anak semacam itu, Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak melakukan dosa besar, ya, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda termasuk anak yang soleh. Maka orang tua Anda diuntungkan. Ya, mereka sangat bahagia, ya, karena memiliki, ya, anak-anak yang soleh mendoakan mereka. Dan subhanallah, anak di sini, di dalam hadis ini, tidak hanya anak secara langsung, cucu pun termasuk. Cucu pun termasuk. Anda memiliki cucu, itu juga termasuk di dalam hadis ini. Cucu sampai ke bawah itu termasuk. Makanya kata para ulama, ya, faidah itu, ya, mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal itu tidak hanya berlaku kepada anak langsung. Anak di bawah kita, cucu kita, dan seterusnya itu juga termasuk di dalam hadis ini. Termasuk ketika kita berbuat baik, juga kita disuruh berbuat baik tidak hanya kepada ayah dan ibu kita, tapi juga berbuat baik kepada kedua orang tua ayah ibu dan kita, yaitu kakek dan nenek kita. Tetapi para ulama mengatakan berbuat baik kepada orang tua itu mimbabil bir, dari bab berbakti kepada dua orang tua. Adapun berbakti kepada kakek dan nenek itu mimbabi as-silah, dari bab menyambung tali silaturahim. Dari bab menyambung tali silaturahim. Tetapi tetap juga kita disuruh untuk berbuat baik kepada kakek dan nenek kita. Oleh karena itu kata para ulama, ya, yang pertama adalah seseorang itu mendoakan kepada dua orang tuanya kalau seandainya orang tuanya sudah meninggal. Ini termasuk Anda berbakti setelah mereka meninggal, dan ini bakti yang besar.
Ini bakti yang besar. Taib, Ustadz, kenapa disebutkan berdoa saja? Bukan anak yang menyedekahkan, bukan anak yang berinfak, bukan anak yang soleh, itu adalah anak yang menghadiahkan pahalanya untuk orang tua. Karena doa itu sangat bermanfaat kepada si mayit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amal soleh seorang anak, apa saja yang dia lakukan, itu orang tuanya mendapatkan. Anda sholat, Anda puasa, Anda berzakat, Anda berhaji, semua amal soleh yang Anda lakukan, orang tua Anda mendapatkannya. Ya, tanpa Anda niatkan. Tanpa Anda niatkan, orang tua Anda mendapatkan pahala tersebut. Kenapa? Karena Anda adalah hasil didikannya. Ya, karena Anda adalah hasil didikannya. Sehingga walaupun tanpa Anda niatkan, Anda datang ke majelis ilmu ini, tanpa Anda niatkan pahalanya, orang tua Anda dapat. Kenapa? Karena Anda adalah hasil didikannya. Ini apa? Azan kah? Taib. Soalnya bunyi tutut. Taib. Maka Anda adalah hasil didikannya, sehingga orang tua Anda pun ya dapat. Kenapa Ustaz kita tidak bersedekah untuk orang tua? Karena manusia itu juga butuh dengan amalan. Anda itu butuh dengan amalan. Bukan di sini saya melarang tidak boleh beramal untuk orang tua, boleh, bersedekah boleh. Tetapi itu jangan dijadikan setiap saat. Ya, setiap kali Anda bersedekah, tidak. Manusia juga butuh amalan, dan amal salaf tidak pernah melakukan demikian. Amalnya ada para sahabat ya bersedekah, Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi bukan itu rutinitas mereka. Tetapi Nabi menganjurkan untuk senantiasa mendoakan. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan mendoakan adalah kita memintakan ampun untuk mereka berdua. Ya, memintakan ampun untuk mereka berdua. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Orang ini pun berkata, ya Rabb, ma hadza? Wahai Tuhanku, apa ini? Kemudian dikatakan kepada orang ini, hadza bistighfari waladika lak. Ini akibat anakmu yang memintakan ampun kepadamu. Subhanallah. Anda memintakan ampunan itu bisa meninggikan derajat orang tua kita di surga. Maka sering-sering seorang muslim memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Dan itu bisa meninggikan dia derajat surga paling tinggi. Walaupun orang tua ulun itu preman bahari. Bisa jadi dia menjadi surga yang paling tinggi didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat Anda senantiasa memintakan ampun untuknya. Ya, kadang-kadang seseorang itu menduduki surga yang paling tinggi bukan dari amalan dia, tetapi dari amalan anaknya dan cucunya. Maka beruntung ya orang punya anak banyak, punya cucu banyak, dan semuanya soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada dua orang tua yang sudah meninggal tidak hanya sekedar mendoakan, memintakan ampun, juga kita melaksanakan janji-janji mereka. Kalau mereka punya janji berwasiat, laksanakan apa saja. Dan itu termasuk kita berbakti kepada dua orang tua kita yang sudah meninggal. Orang tua kita berwasiat, ini tolong inilah, tolong inilah, tolong inilah. Anda laksanakan, itu bentuk bakti Anda kepada dua orang tua Anda yang sudah meninggal. Ya. Kemudian yang keempat, di antara bentuk seseorang berbakti kepada dua orang tua yang sudah meninggal, memuliakan teman orang tua kita. Dan ini jarang, banyak orang melupakan ini. Bahari Anda ayah-ayah Anda punya teman, maka muliakan teman-teman dekat mereka. Ya, yang sering ngumpul mungkin di rumah ayah Anda. Bahari kawan Abu Ulun blokowan seteh misalnya. Ya, apa macam. Tapi muliakan, tidak ada masalah. Ya, muliakan, kasih kue, antari apa, dan itu ada sebuah kebahagiaan bagi mereka itu sendiri. Ya, maka itu bentuk kita ya berbakti kepada dua orang tua kita. Kemudian yang kelima, di antara bentuk berbakti kepada dua orang tua kita adalah menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim antara, namanya silaturahim itu adalah yang punya hubungan darah. Bukan yang tidak punya hubungan darah. Namanya silaturahim itu punya hubungan darah. Walaupun dalam bahasa Indonesia kadang-kadang silaturahim ini diluaskan makna silaturahmilah ke tetangga disebut dengan silaturahmi. Sebetulnya dari bahasa Arab bukan silaturahmi namanya, tapi kita di Indonesia dijadikan silaturahmi. Tapi ini maksudnya silaturahim dalam bahasa Arab itu adalah di dalam hadis adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Nah, ketika Anda
datang ke mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan, ini disebut dengan silaturahim. Maka kita menyambut silaturahim, ya, antara saudara ayah kita, saudari ibu kita atau saudara ibu kita menyambut silaturahim sesama mereka. Dan ini subhanallah, berapa banyak terputus dari silaturahim itu, ya, ketika meninggalnya orang tuanya. Ya, contoh ya, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, sudah. Anak-anak ini ada paman, ada apa macam, kada dikunjungi, kada dielangi, dan seterusnya. Maka ini memutuskan tali silaturahim. Jangan, maka kita sambung. Dan ini bentuk kita berbakti kepada dua orang tua kita. Maka kalau Anda lakukan demikian, maka ini cara Anda berbakti kepada dua orang tua Anda yang sudah meninggal. Waktu dulu Ustaz ulun kurang, kayaknya kada dapat namanya, kurang bana berbakti kepada orang tua, ya kayaknya dulu ya seadanya. Maka kejar setelah dia meninggal. Kalau silaturahim keluarga sudah kadeda, meninggal berataan, ya, atau teman-teman abah, ibu sudah meninggal berataan, maka perbanyak doa. Perbanyak istighfar untuk kedua orang tua kita. Ini adalah cara seorang anak berbakti kepada dua orang tua yang sudah meninggal. Kemudian, ya, di dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan salah satu bentuk cara berbakti kepada dua orang tua adalah dengan memberikan nafkah. Makanya Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini di dalam bab memberikan nafkah. Karena salah satu bentuk berbakti kepada dua orang tua adalah dengan memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Dan termasuk juga yang kita berbakti kepada dua orang tua kita, memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat terdekat orang tua kita. Maka ini bagian dari berbakti kepada dua orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berbakti kepada dua orang tua kita, dan keturunan kita senantiasa anak-anak juga yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Dengan ini berakhir dah ya bab tentang masalah nafkah. Tinggal satu bab lagi berkaitan dengan masalah keluarga, itu babul hadanah. Kurang lebih ada sekitar 8 hadis, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikannya. Baik, sebelum ulun tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Pertama, jika anak itu melakukan amal soleh, tidak tahu mamanya, bapaknya, maka orang tuanya dapat. Walaupun tidak mengajarkan, tetap orang tuanya dapat. Karena anak itu ada di dunia dari siapa? Dari orang tuanya. Dari hasil orang tuanya. Maka orang tuanya pun dapat dari kebaikan anak tersebut, insyaAllah. Taib. Boleh, silakan. Meninggikan suara ini maksudnya adalah meninggikan suara yang menimbulkan kesedihan di hati orang tua. Ya, menimbulkan kesedihan hati orang tua. Adapun meninggikan suara biar orang tua itu mendengar, karena itu tidak termasuk. Ya, maksudnya meninggikan suara di sini adalah mengangkat suara. Ya, kalau bahasa tepatnya itu mengangkat suara yang mengakibat orang tua itu ketika mendengarnya sedih. Ya, ya. Misalnya mengetuk pintu, ya. Siapa nih? Misalnya macam itu. Ya, padahal orang tuanya dia tahu, gitu. Atau dia menegur orang tuanya, "Jangan, Mak," kan misalnya. Dia angkat suaranya. Makanya tidak boleh. Ya, ini bagian, jangankan itu. Ya, kata saja tidak boleh dalam Al-Qur'an, apalagi meninggikan suara. Ya. Belum tentu lagi jawabnya. Taib, lanjut. Ya. Iya. Taib. Pertama, bagaimana kalau satu keluarga dan keluarga lain itu bermusuhannya, ada juga kayak gitu biasanya. Satu keluarga atau anak bermusuhan non paman, ya apa macam. Kadang kalau tetamu seperti minyak dengan air, tidak bisa bertamu. Taib. Pertama, tidak boleh dalam syariat Islam itu kita menghajar. Ya, tidak saling menyapa, tidak boleh di dalam Islam. Maka kata Nabi, sebaik-baiknya adalah orang yang memulai. Ustaz, saya sudah memulai. Dia tidak menyapa, tidak ada masalah.
Karena masalah dia tidak menyapa, tapi tetap saja kita datang. Selama masih Sidin membukai pintu, datang sekali-kali. Selama pengen mengetok pintu Sidin, dipersilahkan masuk, datang sekali-kali. Atau telepon, itu bentuk dari satu rahim. Telepon, kemudian dia SMS, kita WA, itu bentuk saya satu rahim. Ya, maka jangan sama sekali tidak tegur sapa. Karena hajar itu tidak boleh. Hajar di dalam Islam itu tidak. Sebentar. Hajar di dalam Islam itu tidak boleh. Maka harus kita itu ada komunikasi. Kalau tidak bisa berhadapan langsung, kita telepon. Nggak bisa telepon, kita WA. Walaupun dia kadang menjawab. Yang penting bukan dari kita. Ya, bukan dari kita. Yang penting kita tidak berdosa. Kalau Anda sama-sama melawan, tidak mau juga, berarti kita berdosa. Kita menghajar dia, memboikot dia. Ini pertama. Kemudian yang kedua, bentuk kita memberikan kue, memberikan makanan, tidak ada masalah. Seorang memberikan makanan, memberikan kue. Tetapi juga harus ada bentuk sapa, menegur. Karena ini untuk menghilangkan hajar, menghilangkan boikot. Tidak menegur apa. Kata Nabi SAW, la yahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Ya, maka harus ada. Walaupun kita memberikan kue, tapi tidak pernah menegur, tidak pernah mesapa, ini sama. Ya, kita tidak memutus tali silaturahim betul. Saya tidak memutus tali silaturahim betul. Tapi kita kena dari satu sisi tidak mau menyapa, tidak mau menegur, ini kena dosa sendiri. Ya, dosa menghajar dosa sendiri, dosa seseorang memutus tali silaturahim dosa tersendiri. Maka sebaik-baik orang adalah dia menyambung tali silaturahim, kemudian kalau tidak bisa datang, dia WA dan seterusnya, dan memberikan kue pun juga itu bagian dari wasilah cara seseorang menyambung tali silaturahim. Wallahu taala alam. Baik. Iya, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup kita terus ya nyapa langsung semacam itu. Baik. Ustaz, apakah cerai di pengadilan masih bisa rujuk bila suami baru menalak 1 dan 2? Bisa, kalau seandainya iddahnya masih ada. Iya, iddahnya masih ada, talak 1, kemudian dia talak 2, masih iddahnya ada, boleh suami rujuk. Tapi kalau iddahnya sudah habis, maka tidak bisa. Nah, permasalahan yang mungkin yang ditanyakan, kadang-kadang orang itu mencerainya sebelum masuk ke pengadilan. Contoh misalnya dia ceraikan istrinya, ikam aku talak. Kemudian diurus di ke pengadilan 3 bulan setelahnya misalnya. Kemudian diurus ya di pengadilan 3 bulan setelahnya baru keluar keputusannya mungkin 4 bulan gitu ya. Nah, maka apakah itu 4 bulan yang lewat ya kita urus itu baru keluar, apakah di situ dihitung? Tidak. Dihitung talak itu semenjak Anda ucapkan. Ucapkan. Adapun pengadilan itu keputusan formal saja sebetulnya. Keputusan formal, tetapi secara syariat semenjak Anda ucapkan itulah talak, di sana jatuh talak. Kalau habis iddahnya maka tidak bisa rujuk ya kecuali dengan nikah seperti awal. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau ortu kurang pendengaran, apakah ini termasuk uzur dalam meninggalkan suara? Bahkan termasuk berbakti kita kalau kita meninggalkan suara ya. Sidin kadang mendengar pian beber itu menyakiti Sidin ya apa macam. Maka justru kita meninggikan suara agar didengar oleh beliau, dan itu memudahkan beliau. Itu bentuk ihsan kita, berbakti kita kepada dua orang tua. Wallahu taala alam. Ada lagi yang lain? Ya, jazakumullah khair. Pertama ya, merawat orang tua itu kewajiban semua anak. Ya, kewajiban semua anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka wajib, dan itu subhanallah ya, pahalanya luar biasa. Makanya Ibnu Abbas pernah ditanya, ya ada seseorang yang membunuh
banyak dia bunuh orang ini, banyak dia bunuh. Kemudian terakhir dia datang kepada seorang wanita ya yang ingin dia khitbah. Ternyata wanita ini tidak menerima khitbahnya, menerima pinangan orang lain. Akhirnya pun marah, dia bunuh wanita ini. Kemudian datang kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, adakah taubat bagi saya? Kemudian kata Ibnu Abbas, apakah engkau punya ibu? Orang ini mengatakan tidak punya. Kalau begitu kata Ibnu Abbas, engkau bertaubat, pergi ke tempat ini. Ketika orang itu pergi, datang murid Ibnu Abbas, Atha ini bingung. Wahai Ibnu Abbas, orang ini bertanya adakah taubat ketika dia membunuh. Kenapa engkau tanya ibunya? Kemudian kata Ibnu Abbas, saya tidak melihat sebuah amalan yang lebih cepat memasukkan surga, yang lebih cepat menghapuskan dosa kecuali berbakti kepada ibu. Maka kewajiban berbakti kepada ibu ini semuanya wajib orang itu berbakti kepada ibunya. Taib. Masalah di dalam aurat. Siapa yang bertanggung jawab? Maka kalau ada saudari kita wanita, maka aurat itu ditangani oleh pihak wanita. Kalau misalnya ada saudari kita wanita yang misalnya kamar mandi, mohon maaf, BAB-nya dan seterusnya, maka itu ditangani oleh wanita. Karena aurat mughalladhah, aurat yang itu disebut aurat mughalladhah, kemaluan dan seterusnya, itu yang melihat sesama wanita. Ya, adapun laki-laki hendaknya menghindari. Tapi kalau seandainya tidak ada yang merawat, wajib kita. Ya, wajib kita, dan itu tidak mengapa di dalam syariat. Tapi kalau misalnya ada pilihan saudari wanita misalnya, maka dia yang mengurus masalah kewanitaannya. Ya, masalah mungkin beliau BAB dan seterusnya. Nah, adapun masalah yang lain, ya maka seorang laki-laki maka berlomba-lomba, ya karena di situ fastabiqul khairat. Ini bentuk ladang amal soleh, berlomba-lomba kebaikan, ya mendapatkan, ya berbakti kepada dua orang tua. Ya, adapun masalah yang berkaitan mungkin sensitif, aurat yang besar yang harus kita melihatnya, maka hendaknya itu adalah pihak kaum wanita. Itu yang lebih baik. Kalau tidak ada, ya kita tidak ada masalah, ya. Karena itu kewajiban seorang anak berbakti kepada dua orang tuanya. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang lain? Nih. Orang tua sambung ini apa? Anda pernah di WA orang, salah memahami orang tua sambung. Makanya Anda mau nanya. Jadi bapak tiri ya? Ya, oke. Baik. Meninggikan suara dengan bapak tiri macam apa hukumnya? Beliau menanyakan apa hukumnya meninggikan suara dengan bapak tiri. Pada asalnya juga seorang muslim disuruh kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada setiap orang. Di antara bentuk ihsan adalah kita menyapa orang dengan penuh kelembutan. Maka kalau seseorang menyapa atau membentak misalnya atau meninggikan suara, apalagi terhadap orang yang lebih tua, tentu ini bukan bagian dari akhlak yang baik. Bukan bagian dari akhlakul karimah. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana. Kata Nabi sallallahu, bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua. Maka di antara hak orang tua itu adalah dimuliakan, walaupun itu bukan orang tua kita, orang yang lebih tua dari sisi usia, maka itu kita muliakan. Atau orang yang lebih tua dari sisi keilmuan, ya lebih mengerti, maka itu kita muliakan. Karena itu di antara haknya mereka. Ya, apalagi orang tersebut tua dari sisi ilmu, tua dari sisi usia, maka itu lebih-lebih lagi kita muliakan. Maka kata Nabi SAW, ya di antara adab Islam, kita memuliakan orang tua. Bentuk memuliakan orang tua tentu kita berlemah lembut, tidak meninggikan suara atau mengeraskan suara kepada mereka yang menyakiti mereka. Tentu dosa yang dilakukan kepada orang tua sambung berbeda tentunya dengan orang tua. Ya. Tentu pada orang tua lebih-lebih lagi, ya. Maka termasuk dalam hal ini juga tidak boleh meninggikan suara kepada orang tua sambung, karena itu bagian dari orang yang kita muliakan. Di dalam syariat kita disuruh memuliakan orang tua. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Menyambung pertanyaan tadi, Abdurrahman, kalau orang tuanya tidak mendidik, kalau yang kami dapati itu orang tuanya mencegah di pengajian sunnah, memang dia sangat benci terhadap sunnah. Terus ini amalan anaknya ini dia masih terima, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apa? Amalan anak tadi yang dicegah sama orang tua,
Jadi sangat membenci sunnah syar'i, ilmu syar'i. Dan ini banyak terjadi. Terus yang kedua, itu teman-teman orang tua saya, Ustaz, orang tua saya. Teman-teman akrabnya itu peminum. Jadi bukan merokok tapi memang peminum seperti itu. Setelah orang tua saya dapat hidayah, sudah tidak punya teman-teman akrab karena dia fokus di ilmu tadi, bahkan sampai meninggal dia sudah tidak punya teman akrab tadi. Apakah temannya ini kami hindari atau kita buat baik? Dua. Sudah. Terakhir. Terhadap ini nafkah terhadap diri sendiri itu diutamakan tak baru anak atau istri, tapi secara naluri kami bukan cuma saya, kami tidak bisa makan kalau pikir-pikir anak tidak cukup makan. Kami lebih menyayangi anak daripada diri sendiri. Itu fakta. Bahkan saya ke Banjarmasin ini, itu harta saya tinggalkan karena anak saya itu bukan hitungan kecil, saya tinggalkan semuanya. Dan harapan saya bisa bertemu apapun. Jadi apa keliru itu, Ustaz? Artinya naluri kami lebih cinta sama anak karena masih kecil. Dan bukan cuma saya, banyak yang cerai dengan istrinya, meninggalkan seluruh hartanya dan dia pergi. Apa keliru, Ustaz? Iya. Yang pertama adalah masalah orang tua yang melarang anaknya ke kajian. Apakah orang tua itu mendapatkan pahala ketika anak itu beramal saleh? Insya Allah dia mendapatkan pahala ketika anak itu beramal saleh. Kenapa? Karena kadang-kadang sebab dia melarang atau apa macam kan tidak tahu. Karena dia tidak tahu, ya. Dan secara umum namanya orang tua pasti menginginkan kebaikan pada anaknya. Ketika dia melarang itu dia ingin kebaikan sebetulnya pada anaknya, tapi dia tidak tahu. Dia menyangka anaknya ini menuju pergi ke sesuatu tempat yang tidak baik. Ya, makanya dia larang. Pada asalnya orang tua itu menginginkan kebaikan pada anaknya. Dan insya Allah, ya, ketika anak itu menjadi anak yang soleh, berbakti, orang tuanya meninggal, walaupun dulunya dia termasuk orang yang nomor satu, menghalangi dakwah, maka ketika anak itu beribadah, maka insya Allah itu juga sampai kepada orang tua tersebut. Kemudian yang kedua, masalah teman orang tua peminum khamar. Kemudian orang tua sudah taubat dapat hidayah. Apakah wajib kita sambung silaturahim? Tentu, ya. Orang tua itu kalau sudah dapat hidayah berarti teman-teman bahari itu teman-teman yang salah. Maka tidak perlu disambung. Ya, tidak perlu. Karena apa? Karena itu adalah orang-orang yang salah, orang yang keliru. Dan itu pasti akan perlu tinggalkan, ya. Orang kalau dapat hidayah tentu dia akan tinggalkan adalah orang-orang yang jahat di sekitarnya, karena minum khamar dan semisalnya adalah orang-orang yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah masalah disebutkan dalam hadis didahulukan diri sendiri. Iya, di dalam hadis didahulukan diri sendiri. Boleh tidak kita mendahulukan yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Orang ingin mendahulukan misalnya anaknya, saya dahulukan anak saya semuanya Ustadz, ya saya enggak, makanya tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau seandainya Anda mendahulukan diri Anda, itu tidak berdosa, karena itu Anda yang lebih berhak. Ya, tapi saya ingin itsar, itu namanya itsar. Mendahulukan orang lain atas dirinya, maka itu tidak mengapa di dalam Islam. Anda mendahulukan anak atau mendahulukan orang tua, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya Anda mendahulukan diri Anda karena Anda butuh, Anda tidak berdosa di dalam syariat Islam. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin itu saja. Saya tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.